Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi. Ya, Ibu Brian, kita belum mengetes suara Ibu. Kedengaran dengan baik suara saya dari studio Jelas, ya? sangat jelas. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih juga untuk waktunya. Saya ke Bu Sali dulu. Bu Sali, Pak Abdi dan juga Idi benar sudah mengirimkan surat kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Saya menangkapnya ada keberatan kalau ini segera dilakukan vaksinasinya. Poin-poinnya, Ibu Sali? Ya, makasih Mas Bayu. Jadi sebetulnya bukan keberatan vaksinnya. Justru kami dari PABI, dari profesi, bersurat sebetulnya ke Ketua Umum PBID sebagai rekomendasi untuk ke pemerintah. Jadi kami apresiasi sebetulnya kepada pemerintah sudah berupaya, segala upaya untuk mengakhiri pandemi ini, termasuk pelaksanaan atau penyediaan vaksin. Nah, tapi ini perlu ada beberapa hal yang harus dibuat dulu sebelum vaksinasi ini dijalankan. Karena ini kan vaksin baru, bukan vaksin yang sudah ada kemudian diberikan. Sehingga kaidah-kaidah sebuah obat baru, vaksin baru itu tetap harus kita lalui. Nah, kenapa kami sampai memberikan atau membuat surat tersebut? Salah satunya karena ini hasil diskusi juga dengan induk profesi kami dari ID, dan menanggapi beberapa pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan dari sejawat kami dokter, kemudian nakes, kemudian masyarakat. Kami sebagai dokter mempunyai dua peran. Satu sebagai calon penerima vaksin yang pertama ya dikatakan. Betul, begitu rencananya. Ya, nah yang kedua sebagai pemberi vaksin kepada pasien-pasien kami. Nah tentu saja kami harus bisa menjawab nih, vaksin ini efektif tidak? Itu dulu, bermanfaat tidak? Kemudian yang kedua aman tidak? Nah itu dua poin utama sebetulnya yang harus kami sebagai profesi jawab ke sejawat kami dan juga ke masyarakat. Jadi itulah latar belakangnya kenapa kami membuat surat tersebut. Jadi mengingatkan kembali sebetulnya Pak Bayu. Baik, oke. Nanti kita sambung dan elaborasi lagi. Pak Kade, Anda mengamati pasti, saya meyakini bagaimana kemudian vaksin-vaksin ini dari berbagai negara dicoba dan kemudian sudah ada yang diproduksi. 4 perusahaan sudah akan menyediakan vaksin per bulan November ini sampai Desember katanya sudah bisa memenuhi begitu untuk Indonesia. Dari yang Anda pantau begitu, 4 vaksin ini aman tidak? Atau kalau orang mengatakan ada juga ini belum teruji klinis dengan paripurna begitu, belum sempurna pengujiannya, itu sebenarnya seperti apa? Dan apakah kemudian ini aman nanti kalau diberikan di Indonesia? Itu pertanyaan pentingnya, Pak Kade. Ya, siap Pak Bayu. Jadi pertama, vaksin ini tidak akan digunakan sebelum ada approval. Emergency use approval yang di Indonesia dilakukan oleh BPOM. Jadi tidak benar vaksin akan dilakukan mulai November, jadi baru dikumpulkan dalam tanda kutip. Oh begitu. Kemudian hasil interim report kita harapkan Januari, kemudian interim report final mungkin Maret. Jadi tidak akan ada vaksin sebelum approval dari BPOM. Kemudian yang kedua, bahwa vaksin ini sudah melalui fase praklinis, kemudian klinis fase 1, klinis fase 2, yang semuanya meliputi imunopotensi dan efikasi dan keamanan. Khusus untuk fase 3 yang istimewa dalam jumlah besar adalah perbandingan antara yang mendapat vaksin dengan placebo. Di sini benar-benar apakah yang benar-benar vaksin ini aman. Nah, dari semua vaksin yang tadi disebutkan, itu berbasis 2 platform, yaitu vaksin inaktif dan vaksin berbasis DNA adenovirus. Nah, vaksin yang inaktif itu sudah sangat lazim kita terima dan sudah sangat lazim dipasarkan. Yang baru barangkali adalah vaksin adenovirus. Nah, catatan saya Pak Bayu dan juga Dr. Kelly, ini tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada proses yang dilampaui. Semua kriteria keamanan dan pengujian vaksin yang baik itu tidak ada kompromi sama sekali. Yang dikompromikan hanya waktu. Biasanya pengajuannya perlu 2-3 bulan baru disetujui, mungkin 2-3 hari sudah disetujui. Hanya waktu yang dipercepat, karena ini sekali lagi adalah vaksin pandemi, bukan vaksin yang untuk penyakit-penyakit yang lazim.
Jadi Oke. saya sangat tidak khawatir bahwa ini apa namanya keamanannya menjadi pertanyaan besar. Sekali lagi, kalaupun ada berita bahwa ada satu volunteer vaksin AstraZeneca misalnya dikabarkan Ya, begitu yang kita meninggal tahu dunia. dari informasi di media ya. Ya, ya, dikabarkan meninggal dunia. Ternyata yang bersangkutan adalah placebo, tidak menerima vaksin. Jadi Oh. hal-hal ini ya mohon deh kalau media massa dan juga media sosial harus kita pantau itu jadi benar-benar kita akan evaluasi. Sekali lagi semua vaksin ini sampai fase 2 nampaknya aman. Kemudian saya juga sudah melakukan tadi dan untuk dokter apa namanya kalau Bu Dokter tidak mau di vaksin pertama saya duluan kalau Bu Dokter. Jadi ini tidak ada yang tergesa-gesa, semuanya tidak ada kompromi untuk kualitas Ya. yang hanya prosesnya dipercepat. Saya kira itu Pak Bayu. Oke, baik. Saya ke Ibu Brian. Bu Brian, Ya. pemerintah dalam hal ini Presiden sudah menerima ini masukan-masukan, saya menyebutnya begitu, terutama dari PAPDI dan juga yang kemudian juga disampaikan kepada ID, disampaikan bersama. Ini apa ya namanya? Apakah kemudian ini menjadi perhatian, menjadi concern bahwa tenaga profesi, saya menggarisbawahi yang Ibu Sali katakan, tenaga medis adalah yang akan pertama menerima dan kemudian juga membantu untuk melakukan vaksinasinya nanti. Sementara saya menyebutnya ada kekhawatiran-kekhawatiran atau keberatan-keberatan dalam pelaksanaan ini yang dianggap tergesa-gesa. Ibu Brian? Ya, kalau kita melihat isi dari, ini suaranya ada feedback ya. Kalau kita melihat dari isi surat yang disampaikan oleh ID ataupun disampaikan oleh PAPDI, sebetulnya secara prinsip isinya itu tidak ada yang kontroversi. Ya. Artinya kita memahami betul apa yang tertuliskan di sana dan itu menjadi concern kita bersama. Bahwa secara prinsip tentu saja pemerintah akan memastikan bahwa vaksin yang diberikan ini adalah efektif. Yang kedua, memenuhi keamanan. Itu pasti. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kadek tadi ya bahwa secara proses semuanya kita jalankan. Kalau kemudian Bapak Presiden mengatakan pada arahan yang terakhir bahwa kita melakukannya jangan terburu-buru, itu sifatnya mengingatkan kepada kita bersama bahwa ada fase persiapan yang harus dilakukan. Ada tahapan sosialisasi yang harus dilakukan. Ada tahapan komunikasi publik yang harus kita siapkan. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan dari uji klinis yang dilakukan di bulan Agustus, kemudian ada perpres dikeluarkan terkait dengan pengadaan dan rencana distribusi untuk vaksinnya. Kemudian juga roadmap-nya sudah ada, bahkan juknisnya juga sudah ada. Itu sudah sangat lengkap disampaikan di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi ini kepada daerah. Saya tahu pada 2 minggu terakhir ini kawan-kawan sejawat kita di Puskesmas itu sudah mulai melakukan pendataan. Karena penting untuk mengidentifikasi siapa yang eligible untuk mendapatkan vaksin ini. Range usianya, kemudian apakah ada komorbidnya atau tidak. Dan syarat-syarat inclusion yang ada sebagai kriteria penerima. Kita tahu sudah beredar luas melalui sosial media dan banyak juga diberitakan tentang 5 kriteria siapa yang bisa menjadi penerima manfaat. Tetapi poin saya di sini adalah bahwa terkait dengan surat yang disampaikan oleh ID dan PAPDI, ini artinya memang kita harus mensosialisasikan lebih baik lagi tentang dan membangun kepercayaan bahwa pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk warganya. Bahwa tadi saya sampaikan tentang keamanan, efektivitas jelas, yang kedua keamanan itu pasti akan menjadi pertimbangan yang utama. Bahwa kita in advance sekarang kita sudah memastikan membuat komitmen-komitmen bilateral maupun mungkin multilateral untuk memastikan bahwa vaksin itu tersedia, itu adalah bagian dari persiapan. Tapi bukan berarti bahwa ini sudah pasti bahwa kita akan lakukan sesuai dengan vaksin tersebut. Karena kita tetap menunggu rekomendasi dari Badan POM bahwa ini memang layak. Yang kedua, kita juga menunggu hasil uji klinik untuk yang Sinovac ya. Hasil uji klinik selesai dengan rekomendasinya. Begitu. Jadi saya konfirmasi nih Ibu Brian, seperti juga tadi Pak Kadek bilang,
November itu sebagai sebuah target untuk melaksanakan bisa saja tidak persis dilakukan November karena masih semua uji klinis, semua pemeriksaan dari dalam negeri oleh Badan POM di Indonesia itu tetap akan dilakukan. Begitu Ibu Brian ya? Betul, kita lihat kembali lagi kita lihat ke roadmap-nya. Namanya roadmap itu kan dibikin kita perencanaan dengan prediksi-prediksi. Padahal situasi ini situasi emergensi yang semuanya masih di dalam proses pengembangan. Jadi situasinya timeline-nya akan sangat dinamis tergantung perkembangan yang terjadi. Nah di dalam roadmap itu kan kita mengambil yang paling paling meyakinkan begitu ya. Kalau kita lihat Mas Bayu di dalam roadmap itu memang di Desember rencananya itu sudah ada pemberian yang pertama ya. Kemudian untuk Sinovac itu masih menunggu juga hasil uji klinisnya selesai. Kemudian rekomendasi dari Badan POM itu juga selesai. Bahkan sekarang ditambah untuk konteks Indonesia, kita harus mempertimbangkan sertifikasi halal. Mungkin di negara lain tidak, di kita itu menjadi penting. Oleh karena itu inspeksi yang dilakukan tidak hanya inspeksi oleh Badan POM, tetapi juga oleh MUI untuk melihat halal atau tidaknya. Karena penerimaan masyarakat menjadi penting juga. Iya, tampaknya Ibu Brian ini mesti sering-sering nih muncul di Sapa Indonesia Pagi karena saya jadi lebih mengerti, ternyata tahapan-tahapannya dilakukan Ibu Brian ya. Saya sedikit ke Pak Kadek, atau ke Ibu Sali. Bu Sali, sebelum nanti ke Pak Kadek lagi, salah satu yang kemudian disampaikan oleh Papdi dan IDI adalah sebelum semua tahap uji klinis selesai. Kalau seperti penjelasan Ibu Brian tadi, sebenarnya semua uji klinis ini tahapnya dilakukan, Ibu Sali. Itu yang dimaksudkan oleh Papdi. Ya, jadi sesuai dengan kaidah-kaidah sebuah obat baru atau vaksin termasuk vaksin ya. Jadi uji klinis sudah selesai, kemudian terbukti keamanan dan efektivitasnya, ya berarti itu dan sudah di ACC oleh Badan POM, itu mungkin sama seperti obat lain. Kita akan lebih tenang untuk merekomendasikan penggunaannya. Ya. Ini yang belum diterima oleh Papdi dan IDI selama ini, begitu? Informasi-informasi seperti ini, Bu Sali ya? Ya, dan ada surat yang kami terima pelaksanaan mulai November ini, Pak Bayu. Itu salah satu pencetusnya. November kan udah minggu depan nih, udah November. Betul, gitu. Iya. Tetapi dari penjelasan Ibu Brian tadi, ini bisa terbayang oleh Ibu Sali dari Papdi bahwa sebenarnya bisa saja ini bukan persis November begitu. Nah, kalau hal semacam ini sebetulnya bisa diterima oleh Papdi. Begitu Ibu Sali ya? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Brian juga, jadi menentukan siapa yang bisa yang eligible untuk menerima. Kemudian sebagai contoh saja nih, ada pertanyaan dari sejawat kami. Saya sudah pernah kena COVID nih, OTG waktu itu kebetulan. Saya perlu vaksin nggak? Kan nggak ada antibody. Ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup banyak kami terima. Ya. Nah, hal semacam ini. Pak Kadek, secara keilmuan, kalau hal semacam ini, kapan sih jadinya persisnya tepatnya gitu? Mungkin nanti saya juga, kita kan jadi mempertanyakan seolah-olah nih memang pemerintah Indonesia kepingin November, tapi persisnya sebetulnya nggak mesti juga begitu, karena ada tahap-tahap yang masih ditunggu, ada proses yang butuh waktu begitu. Jadi realistisnya itu kapan sebetulnya? Kalau kita ingin memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia dengan segala yang sudah dilakukan. Ada katanya vaksin yang sudah diberikan di Cina, berarti sudah amankah itu dan lain-lain, Pak Kadek? Poinnya, titiknya itu adalah pada saat approval-nya, jadi emergency use of approval-nya dikeluarkan. Itu oleh BPOM, jadi Badan POM. Jadi itu time-nya. Jadi saya kira kalaupun pemberian... Jadi bola untuk pelaksanaan vaksin ini sekarang ada di BPOM, begitu ya Pak Kadek? Ya betul. Jadi final approval-nya, emergency use approval-nya itu ada di BPOM. Nah, jadi itu ada emergency use of approval, EUA, yaitu baru kemudian vaksin itu boleh diedarkan di negara Indonesia. Itu satu poin. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit Pak Bayu bahwa BPOM itu untuk vaksin-vaksin yang sedang dicobakan atau yang akan dicobakan, BPOM sedang dan sudah melakukan audit yang luar biasa. Jadi yang disebut vaksin aman, Dr. Kelly, jadi bukan hanya vaksinnya telah selesai
diuji, kemudian memang menunjukkan ada approval dari BPOM, tapi proses sebelumnya audit supplier, audit proses, certificate of origin. Nanti post approval setelah disetujui atau post licensing juga akan ada lagi audit lot, audit. Jadi semuanya itu untuk menjamin vaksin yang aman dan berkualitas. Jadi saya kira negara kita sudah mempunyai sistem yang sudah well established untuk itu. Nah, proses ini butuh waktu. Berarti jangan-jangan tidak November bisa dilakukannya. Begitu Pak Kadek? Ya, kalau saya sih yang saya terima sebagai anggota tim pakar Satgas itu preliminary atau report yang pertama itu akan kita terima bulan Januari. Kemudian yang kedua bulan Maret. Jadi saya kira timingnya itu setelah Januari atau setelah Maret itu yang barangkali akan ada EUA, yaitu Emergency Use of Approval. Jadi saya kira poinnya ini. Nah sekarang kalau presiden atau negara memutuskan untuk yang high risk, kemudian seandainya per November, tentu ada justifikasi yang kuat. Dan itu saya kira negara ini juga kan banyak punya ahli dan expert dan semuanya pasti akan ikut memantau. Jadi saya sebagai adalah lebih banyak expert freelance itu, saya akan pantau dengan pelototi benar ini dan untuk memang sebagai tugas saya untuk menjamin bahwa vaksin ini memang aman. Saya kira itu Pak Pius. Baik, di tengah harapan kita bahwa nanti ini kemudian semua proses yang disampaikan Pak Kadek tadi dilakukan dengan proper dan kemudian diumumkan, nanti saya ingin tanya lagi ke Ibu Brian, mengapa kemudian muncul bulan November kalau begitu? Apa karena kita butuh ekonomi cepat recover dan lain-lain, ada hal-hal yang harus dipercepat? Dijawabnya setelah jeda Ibu Brian, dan tetap bersama kami untuk mengikuti lanjutan dari dialog ini. Tetap bersama Sapa Indonesia.